Selamat datang di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588,79 km persegi, di mana sekitar 38,02% merupakan wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 300 sampai dengan 420 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Blitar berada di Provinsi Jawa Timur bagian selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Blitar sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang. Wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung. Sedangkan Kabupaten Blitar bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Dewan Juri Nirwasita Tantra tingkat nasional. Pada kesempatan ini saya Bupati Blitar menyampaikan salam hormat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat berkarya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup ini didasari oleh misi keempat Kabupaten Blitar, yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pembangunan dan pengelolaan lingkungan harus berdasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mendasari hal tersebut, Kabupaten Blitar telah menyusun dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau D3TLH dan kajian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH sebagai pedoman bagi pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan masyarakat harus berada dalam kondisi yang baik. Dalam memastikan fungsi tersebut, pemerintah Kabupaten Blitar melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi di lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi, sehingga diperlukan keselarasan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Membangun sebuah daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Dampak positif pembangunan akan dengan mudah dinikmati, sedangkan dampak negatif bagi lingkungan akibat pembangunan tentu tidak dapat dihindari. Di Kabupaten Blitar sendiri terdapat 4 isu strategis lingkungan hidup, yaitu yang pertama, tata kelola persampahan. Kedua, pencemaran air sungai. Ketiga, lahan kritis. Keempat, penurunan kualitas udara. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Blitar saat ini adalah sebanyak 1.223.745 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk membawa dampak meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan, pemukiman, dan energi. Juga menyebabkan terjadinya peningkatan kegiatan atau usaha masyarakat, serta berkembangnya kegiatan industri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya, alih fungsi lahan, meningkatnya sampah, dan limbah yang dapat menyebabkan turunnya kualitas lingkungan. Pemerintah Kabupaten Blitar bersama dengan DPRD Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan telah menerbitkan kebijakan pro lingkungan, yaitu dengan menerbitkan peraturan daerah atau Perda terkait dengan pengelolaan sampah dan pelestarian flora dan fauna. Selanjutnya, Bupati juga telah menerbitkan peraturan Bupati untuk pelaksanaannya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Blitar terus melaksanakan sosialisasi, pendampingan, dan memberikan keteladanan agar upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup mendapat dukungan dari masyarakat dan dunia usaha. Munculnya inovasi-inovasi, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat,
terkait perbaikan kualitas lingkungan hidup menjadi pengungkit keberhasilannya. Optimalisasi tata kelola persampahan produksi sampah diperkirakan akan terus meningkat, sedangkan pengelolaan sampah masih belum optimal. Upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar dilakukan melalui penanganan dan pengurangan sampah sesuai dengan target Jakstrada. Penanganan sampah dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana mulai dari penyediaan TPS, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir di TPA. Sedangkan untuk pengurangan sampah dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pengurangan timbulan sampah langsung pada sumbernya dengan gerakan pilah sampah dari rumah, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah, dan guna ulang sampah. Untuk meningkatkan capaian kinerja pengelolaan sampah, maka pemerintah Kabupaten Blitar telah menerbitkan beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan sampah dan memberikan instruksi kepada aparatur maupun masyarakat. Salah satu regulasinya terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, serta Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik atau Balistik, Instruksi Bupati Blitar tentang pengurangan sampah plastik dan pengelolaan sampah rumah tangga, serta SE Bupati Blitar tentang himbauan pengurangan kantong plastik dan sedotan. Balistik merupakan salah satu inovasi dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mengingat plastik menjadi salah satu sumber pencemaran karena sifatnya yang sulit terurai. Kampanye penggunaan tumbler, tas belanja, pengurangan penggunaan sedotan plastik kini sudah menjadi budaya ramah lingkungan baru di masyarakat. Berikutnya, edukasi pengelolaan sampah di masyarakat dilakukan melalui percepatan pembentukan bank sampah di lingkungan, baik di wilayah perkantoran maupun masing-masing desa. Dengan adanya bank sampah, masyarakat tidak lagi melihat sampah sebagai masalah, tetapi menjadi sumber daya yang membawa berkah. Sebagai bentuk keteladanan, ASN di Kabupaten Blitar juga telah ditugaskan untuk menjadi anggota bank sampah terdekat, sekaligus menabung hasil pemilahan sampahnya di rumah. Kemudian, inovasi baru pengelolaan sampah yang saat ini sedang kami kembangkan adalah pengelolaan plastik menjadi BBM. Prinsip ini diterapkan pertama kali oleh Bapak Muryani yang viral terkenal sebagai Profesor BBM. Di samping itu juga ada tokoh superhero Resekmen yang menjadi sahabat anak-anak dalam edukasi pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sungguh luar biasa dan perlu diapresiasi. Untuk kegiatan pengelolaan sampah, Kabupaten Blitar membangun TPST 3R dan TPA Tegal Asri di Kecamatan Lingi, di mana dengan pengelolaan sampah dan lokasi yang baik, TPA Tegal Asri dapat digunakan sebagai taman dengan fasilitas tempat bermain anak dan ruang terbuka masyarakat, sehingga bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Pengendalian pencemaran air sungai, pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan kualitas dan ketersediaan air bersih telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan seperti Gerakan Terpadu Kali Bersih atau Getar Kasih, pembentukan Forum Kali Bersih, melaksanakan pengawasan lebih intensif terhadap sumber pencemar, meningkatkan giat bersih sampah dan sungai bersama masyarakat, meningkatkan pemasangan papan himbauan atau larangan untuk membuang sampah di sungai atau saluran air, melakukan kegiatan konservasi sumber mata air dan penghijauan, melaksanakan uji kualitas air sungai secara berkala, memasang larangan penangkapan ikan dengan bom, setrum, dan racun ikan. Getar Kasih merupakan salah satu program inovasi untuk meningkatkan kualitas sungai yang berkolaborasi dengan kelompok masyarakat pengawasan, pegiat lingkungan, dan dunia usaha. Kegiatan yang dilakukan antara lain konservasi sungai dan riparian, pemanfaatan sungai secara lestari, pemulihan kualitas sungai, dan peningkatan pengawasan. Indeks Kualitas Air atau IKA 2020 Kabupaten Blitar mencapai 56,67
dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 mencapai 66,74. Indeks capaian tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan nilai rata-rata IKA Provinsi Jawa Timur yaitu 56,13. Berdasarkan perbandingan nilai tersebut, capaian indeks kualitas air di Kabupaten Blitar menunjukkan status baik. Penanganan lahan kritis. Tantangan dengan adanya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan sumber daya seringkali menjadikan kerusakan lingkungan dan berkurangnya tutupan vegetasi. Padahal tutupan vegetasi sangat penting artinya bagi keberlanjutan kehidupan. Pohon-pohon pelindung, penghasil buah-buahan, dan hutan yang lestari akan memberikan jaminan ketersediaan air bersih, udara yang bersih, dan terjaganya flora dan fauna serta keanekaragaman hayati. Program pendukung yang dikembangkan dalam upaya pembentukan karakter yang peduli dan berbudidaya lingkungan dilaksanakan melalui program Sekolah Adiwiyata, Desa Berseri, dan Eko Pesantren. Sekolah Adiwiyata tahun 2020 juga mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demi menjamin ketersediaan bibit untuk penghijauan, di samping disediakan melalui APBD, kami juga melaksanakan penggalangan melalui partisipasi masyarakat, yaitu melalui kegiatan adopsi pohon, donasi pohon, dan bank pohon. Kabupaten Blitar juga melaksanakan rintisan Taman Keanekaragaman Hayati yang dimaksudkan sebagai upaya melestarikan tanaman endemik lokal, tanaman eksotis, dan tanaman langka, sehingga kedepannya bisa berfungsi sebagai sumber plasma nutfah dan edukasi sebagai generasi yang akan datang. Pemerintah juga menertibkan peraturan Bupati terhadap perlindungan pohon dan gerakan Blitar Menanam yang menjadi salah satu upaya untuk memperkuat aksi-aksi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pengendalian pencemaran udara. Dampak perubahan iklim sudah kita rasakan bersama dilihat dari banyaknya bencana alam di sekitar kita seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. Perubahan iklim tersebut disebabkan oleh pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca, pencemaran udara, dan terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Upaya mengendalikan perubahan iklim salah satunya adalah dengan pengendalian pencemaran udara. Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengupayakan kualitas udara yang baik bagi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan seperti pembinaan program Kampung Iklim atau Proklim pada desa-desa untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penguatan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Tahun 2020 kami dianugerahi penghargaan Desa Proklim peringkat utama tingkat nasional untuk Desa Ampel Gading, Bangle, Kemiri Gede, dan Pandan Arum. Penerapan program Eco Office terhadap seluruh OPD di Kabupaten Blitar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan budaya lingkungan terhadap aparatur pemerintah sehingga aksi ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Mengembangkan program sejahtera bersama Rumah Ramah Lingkungan atau Seruling sebagai upaya penumbuhan perilaku ramah lingkungan yang bisa menyelamatkan lingkungan dari rumah masing-masing. Perlu saya ingatkan kembali kepada semuanya untuk menanam pohon di sekitar rumah kita dan di berbagai kesempatan mengingat pentingnya fungsi pohon untuk kehidupan dalam penyediaan udara bersih dan sumber air. Mari kita tanam pohon minimal 25 pohon selama hidup. Tidak hanya sekedar menanam, tetapi juga memelihara pohon yang ditanam sehingga tumbuh dan berkembang. Program kegiatan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Blitar tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kabupaten Blitar di semua aspek. Untuk itu, kami selaku pembina selalu mengajak untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai program-program kegiatan pembangunan. Kami yakin dengan dukungan tersebut ke depan, Kabupaten Blitar dapat melakukan inovasi yang lebih baik untuk melakukan pembangunan berkelanjutan sehingga permasalahan terkait lingkungan hidup dapat diminimalisasi bahkan ditiadakan. Yang terhormat Dewan Juri Nirwasita Tantra,
Inilah yang dapat saya sampaikan sebagai gambaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Blitar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwito, Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Kami sangat mengapresiasi keberhasilan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020, di mana indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu status mutu air, status mutu udara, dan persentase pengelolaan sampah mendapat predikat capaian kinerja baik sekali. Kami sebagai DPRD juga sangat mendukung pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar. Di antaranya pertama, program tata kelola persampahan. Yang kedua, program pengendalian pencemaran air. Yang ketiga, program penanganan lahan kritis dan tutupan vegetasi. Dan keempat, program pengendalian pencemaran udara serta mitigasi perubahan iklim. Dalam hal menjalankan fungsi anggaran, DPRD Kabupaten Blitar memberikan pengawasan dan dukungan penuh terhadap upaya-upaya pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Terlihat dari peningkatan anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dukungan anggaran ini telah menjadikan kualitas hidup di Kabupaten Blitar menjadi lebih baik. Dalam upaya penyempurnaan dokumen informasi kinerja lingkungan hidup daerah, DPRD telah menerima masukan, membahas, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait solusi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Blitar. Kami berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat melakukan pembangunan berkelanjutan meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen informasi kinerja lingkungan hidup daerah Kabupaten Blitar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.